Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam ke-26 ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini tiada lain untuk mencari rahmat, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya Bapak dan Ibu di tempat yang mulia ini diterima amalan dari Ramadan pertama sampai dengan malam ke-26 ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam, ay habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Perjalanan Ramadan yang kita rasakan saat ini semakin lama semakin cepat dan tidak terasa. Kalau kita melihat pada malam pertama sejak kedatangan Ramadan, seluruh umat manusia terutama muslim dan muslimah merasa bangga dengan datangnya bulan suci Ramadan. Saking bangga dan bahagianya, tarawih malam pertama ibu-ibu sudah memberikan tanda sajadah sebagai tanda tidak boleh ditempati oleh orang lain. Bahkan masjid yang tadinya besar mendadak menjadi kecil. Betul tidak Bapak dan Ibu? Tapi ketika 10 akhir pertama masih bertahan, 10 akhir kedua mulai berguguran. Masjid terasa longgar dan jamaah banyak yang iktikaf di mal-mal, sehingga masjid terasa melebar dan melonggar. Hadirin yang berbahagia, padahal Ramadan merupakan salah satu bulan di mana di dalamnya bulan pendidikan, bulan kesabaran, di dalamnya banyak sekali amal ibadah yang harus kita laksanakan, apalagi menjelang 10 terakhir Ramadan. Rasul memberikan contoh, apabila datang 10 terakhir menjelang Ramadan, di Ramadan terakhir maka Rasul menguatkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan para keluarganya. Hal ini digambarkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Rasul selalu menyingsingkan dengan baju, menguatkan ikat pinggang, menghidupkan malam harinya dan membangunkan para keluarganya. Yang dimaksud dengan menguatkan ikat pinggang tiada lain bukan semata-mata kita ingin pergi ke masjid kemudian memakai sabuk yang kuat, tapi yang dimaksud bukan itu. Rasul rela meninggalkan para istrinya demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasul akan berpamit melaksanakan iktikaf, Rasul berkata kepada istrinya, dan istrinya pun berkata, jika seandainya ini bukan perintah dari Allah, tentu aku bisa menolaknya. Tapi karena ini perintah dari Allah, maka
aku membolehkan engkau untuk pergi beriktikaf. Hadirin jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Kemudian hadis yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa taharrau lailatul qadri fin nisbil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Hal ini menguatkan kepada kita bagaimana kita untuk meningkatkan amal ibadah di 10 terakhir Ramadan, baik dilengkapi dengan qiyamul lail, baik dilengkapi dengan bacaan Al-Quran, tadarus, sedekah dan juga kajian Islam lainnya yang meningkatkan keilmuan kita. Hadirin yang berbahagia, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat taharrau lailatul qadri, hal ini menunjukkan bahwa kuatnya malam Lailatul Qadar, bahwa hanya pada bulan Ramadan saja yang termasuk bulan yang terbaik, malam yang terbaik yang harus kita laksanakan. Kita harus senantiasa melaksanakan iktikaf, karena di bulan-bulan lainnya kita tidak akan menemukan dengan sebutan Lailatul Qadar. Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan menjelang 10 terakhir di bulan suci Ramadan? Syekh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif juz 2 menjelaskan bahwa seseorang tatkala masuk pada 10 terakhir bulan Ramadan, fayajma'u, maka mengumpulkan, mengkolaborasikan qiyamul lail, kemudian qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, kemudian dilengkapi dengan tafakkur, menghisab, menghitung bagaimana amal kita dari Ramadan pertama sampai dengan malam sekarang. Apakah sudah sempurna atau belum? Apakah banyak amalan yang kita tinggalkan? Bagaimana dengan tadarus Al-Quran kita? Banyak memegang gadget atau banyak memegang Al-Quran? Hadirin yang berbahagia, saur bahasa Belanda nama pemberian di bulan Sunda, diberikan di bulan biasa, orang-orang Sunda sok nyimpen Quran tidak lemari, tapi ketika penuh dengan debu baru hilaf dan Ramadan baru dibaca. Maka kesempatan yang baik ini kita gunakan di 10 terakhir untuk mengkhatamkan Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran, untuk banyak kajian-kajian Islam, terutama dalam melaksanakan iktikaf di hari-hari ganjil, sebagaimana hadis yang dinyatakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin yang berbahagia, maka yang lebih utama di 10 terakhir ini banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Zaid Al-Quran menjelaskan bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika seandainya hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, maka jawablah oleh wahai Muhammad bahwa aku sangat dekat dengan kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan jika seandainya hamba-hambaku berdoa, maka aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa. Falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengan 2 syarat. Yang pertama, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, meyakini dan beriman kepada Allah, la'allahum yarshudun, supaya kalian semua termasuk golongan orang-orang yang benar. Hadirin yang berbahagia, sababun nuzul ayat ini menurut Imam Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuzul fi Asbabin Nuzul menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seorang Arab Badui yang datang kepada Rasul dan bertanya, "Ya Rasul, apakah Tuhanku ini dekat atau jauh? Jika seandainya Tuhanku dekat, maka aku akan bermunajat, dan jika Tuhanku itu jauh, maka aku akan berdoa secara berteriak." Maka turunlah ayat ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Hadirin jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan 10 terakhir untuk mendekatkan diri, memenuhi ibadah sehingga amal ibadah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari saya pribadi. Wal afu minkum wa taqtadi riddan li ghairi sukhtin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين